Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang mencintaimu tapi memilih untuk pergi. 3 Januari 2025 ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada the Death ya. Ada Knight of Swords, ada Three of Pentacle, Two of Cups, Eight of Pentacle, Ten of Pentacle, King of Pentacle, Seven of Swords, The Moon ya. Ada Ten of Swords, under the deck ada the High Priestess. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Scorpio, Aquarius, Virgo, Pisces ya, Gemini, Cancer juga kencang, Capricorn juga ya. Kita mulai bahas. Yang mencintaimu tapi memilih untuk pergi ya. Di sini memang ada hubungan yang lagi nggak baik-baik saja ya antara kamu dan dia. Katakanlah memang sekarang dia udah jadi mantan kamu gitu, karena dia memilih untuk pergi ya. Meskipun ya dia masih menginginkan kamu untuk jadi pasangan dia, masih mencintai kamu gitu. Tapi menurut dia ya ini adalah jalan terbaik gitu ya. Ini adalah kenyataan yang memang sangat pahit untuk dia terima, tapi ya ini adalah yang terbaik gitu. Ya, membuat keputusan meninggalkan kamu itu adalah yang terbaik menurut dia. Ya tentu dengan keputusannya tersebut dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sangat nggak bisa menghindari masalah lagi gitu, karena masalah terberatnya sekarang adalah terhukum rindu ya dengan kamu gitu ya. Dia harus menahan kerinduannya yang dimana dia selama ini tuh kayak bergantung dengan kamu, tapi ternyata sekarang ya dia harus memaksakan diri untuk berdiri sendiri gitu ya. Dan dia tahu hal itu sangat menyiksa dia, nyakitin dia, tapi ya itu adalah keputusan dia ya, yang menurut dia baik gitu. Padahal kalau diingat-ingat gitu ya, menurut dia ya sebenarnya ada jalan keluar yang lebih efisien gitu. Tapi dengan dia yang selama ini tuh baper gitu ya dengan situasi ini, jadinya ya dia memilih jalan yang keliru tersebut gitu ya. Memilih jalan untuk meninggalkan kamu padahal dia masih sangat mencintai kamu. Sebenarnya juga dia sekarang itu lagi dekat dengan seseorang ya. Ya dia berharap dengan dia dekat dengan seseorang dia bisa move on dari kamu. Tapi semakin dia menghabiskan waktu dengan orang tersebut ya semakin kamu itu selalu kayak melintas di pikirannya terus menerus gitu loh. Jadi dia berusaha menyangkal tapi ya nggak bisa gitu, nggak bisa dengan semudah itu, nggak bisa dengan mudahnya untuk ngelupain kamu begitu saja, itu nggak bisa ya. Dan dia merasa ya batinnya itu kayak tersiksa banget gitu dengan situasi ini ya, sangat-sangat tersiksa. Dan dia sepertinya tuh kayak nggak tahu lagi harus bagaimana. Dia bingung, dia merasa terpengaruh, dia merasa kayak terbebani, dia merasa kayak ya hal ini kenapa harus terjadi, kenapa harus begini, kenapa harus seperti ini jadinya gitu ya, kenapa gitu. Yang dimana memang situasi ini tuh semakin berat gitu ya untuk dia, tapi ya dia juga harus bisa memikirkan ya tentang ketenangan dia juga gitu. Itu sebabnya dia harus kayak membuat keputusan kedua gitu ya, menyangkut hubungannya sama kamu, perasaannya ke kamu gitu. Apakah dia harus memperjuangkan kamu gitu ya ke depannya gitu. Itu yang menjadi kegalauan dia saat ini ya. Dia galau, sangat galau ya.
Dan dia berharap ya semuanya bisa baik-baik saja. Baik-baik saja dengan berjalannya waktu, tapi ternyata ya nggak semudah itu gitu ya, nggak semudah bayangan gitu. Yang dimana ya antara kamu dan dia semakin terpengaruh ya dengan keputusan awalnya dia yang dia memilih untuk pergi meskipun masih mencintai kamu ya. Sedangkan dari kamunya sendiri di sini ya kamu mencoba untuk menata hidupmu. Kamu mencoba untuk nggak memungkiri lagi bahwa memang kamu juga masih ada rasa dengan dia gitu. Tapi ya kamu udah terlanjur sakit hati di sini karena dia tinggalkan gitu. Dia meninggalkan kamu gitu tanpa perasaan gitu ya. Yang dimana kamu itu kayak sayang banget sama dia, tapi ya kenapa dia harus pergi gitu loh. Kenapa nggak kita atasi bersama-sama masalah kita berdua gitu. Ya, jadinya ya kamu merasa bahwa dia itu nggak niat gitu loh ya. Cara dia mencintai kamu itu kayak nggak niat gitu. Jadi buat apa mempertahankan apa yang ada, mempertahankan apa yang dia rasakan atau yang kamu rasakan kalau memang dia juga nggak ada pergerakan gitu. Dia juga merasa lemah dengan situasi kondisi ini gitu ya. Jadi buat apa gitu loh ya, buat apa lama-lama mengendalikan diri yang dimana dianya itu nggak tahu diri menurut kamu ya. Dia playing victim gitu menurut kamu gitu ya. Kamu capek di sini ya, harus menahan batin ya karena ulah-ulahnya dia gitu. Kamu capek gitu ya. Dan di sini memang harus ada apa ya, ada keinginan dari kamu yang dimana kamu harus bisa punya effort yang tinggi untuk melupakan dia supaya kamu juga nggak terlalu tersiksa terus menerus gitu ya. Jadi lakukan pergerakan ya, lakukan pergerakan supaya kamu juga bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidupmu gitu ya, supaya kamu juga bisa memberikan dirimu sendiri peluang gitu loh ya, supaya kamu juga bisa memberikan dirimu sendiri kesempatan ya untuk memulai semua dari awal tanpa harus bergantung dengan dia lagi gitu ya. Dan di sini ya terima saja, jalani saja. Kalau memang dia bukan jodohmu ya kamu harus tetap berusaha meyakini dirimu bahwa memang lebih baik sendiri daripada mempertahankan orang yang playing victim gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.